Praktisi hukum soroti status tersangka Nikita Mirzani, nilai Reza Gladys juga harus diperiksa. Bravo, Polres Jakarta Selatan sudah menggerebek dan menangkap pabrik kosmetik ilegal di Bekasi, ya. Dan itu tanpa izin BPOM juga dengan kabarnya. Menurut dokter detektif itu, dia sudah melakukan uji klinis, ya, uji laboratorium. Ini mengandung bahan berbahaya. Jelas itu pasal 435 junto 138 Undang-Undang Kesehatan itu pidana 12 tahun, ya. Sanksinya 5 miliar. Tapi gimana Bang, sampai saat ini kan Niki belum ditahan nih. Mungkin pengennya segera ditahan nggak sih Bang? Aku belum tahu, cuma ya nanti coba kalian datang ke Polda aja yang lebih tahu. Kan itu adalah kewenangan penyidik ya, maksudnya untuk hari ini pun aku belum tahu. Setiap ada apa-apa yang terjadi, pasti geng sawah ular ini tahu duluan. Apakah oknum aparatur negara alias kepolisian Indonesia ini bekerja sama untuk menakut-nakuti rakyatnya? Hah? Ini diduga ya, ini ada oknum. Kan tidak boleh. Permasalahannya Mail juga, tidak ada pemanggilan, tiba-tiba didatengin 9 polisi, tiba-tiba geng mereka tahu. Berarti ada apa ini di Polda Cyber? Ini aja sudah ada satu keanehan ya. Pasti geng mereka tahu. Yang pertama kali tahu pasti Waria Isa Zega. Tuh, tahu dari mana? Berarti kan mereka sudah merencanakan hal-hal yang jelek. Karena mereka mau cari celah untuk gituin gua dan besti-besti gua nggak ada. Jadi mereka kerjasama sama oknum Polda Cyber nih, ya. Jangan lu pikir mulut ini nggak bisa bicara. Mulut ini belum gagu, belum bisu, ya, masih bisa bicara. Backingan si dokter itu siapa? Keluarganya dia itu ada TNI guys. Ada yang TNI, ada yang apa gitu. Bahwa produk-produk yang dijual itu tidak mengandung ingredient atau isi sesuai dengan apa yang disampaikan di produk. Manfaatnya misalnya disampaikan manfaatnya 10, tapi ternyata isinya manfaatnya cuma 2 atau 3 gitu. Nah, ini kan tentu merugikan konsumen. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia Sambil jalan. Pihak sebelah mangkir mulu, ada yang mau disampaikan nggak sih Dok? Semua sama di mata hukum ya, mau siapapun semua sama di mata hukum. Gitu. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silakan aja. Kan NM sendiri kan tidak hadir nih Dok, udah 2 kali tidak hadir. Gimana nih Dok mungkin? Tanyain ke penyidik aja. Ke penyidik, ke Polda Metro Jaya, pokoknya kami menunggu keadilan. Overclaim tetap kena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ya, junto pasal 62 ya, dimana kalau barang jualannya yang diperdagangkan itu tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, neto dalam jumlah hitungan yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Jadi kalau tidak sesuai dengan berat bersihnya ya, itu bisa kena dalam pasal 8 ini, di mana ancaman hukumannya 5 tahun dan atau denda 2 miliar. Oke, jadi tetap overclaim adalah perbuatan pidana. Bagaimana ternyata banyak sekali toko-toko kosmetik yang itu mereka selebgram yang mereka dengan melakukan jualan melalui media sosial yang ternyata overpromise, yang ternyata setelah diteliti oleh namanya dokter detektif tadi, klaimnya tidak sama dengan kandungan sebenarnya. Misalnya yang katanya di situ bilang retinolnya 1%, ternyata dicek hanya 0,0054. Nah, ini kan menyalahi aturan, Pak. Kalau perlu, kalau yang begini-begini yang sudah jelas begini, Pak, Bapak tindak lanjuti, Bapak laporkan, Pak, ke penegak hukum, Pak, agar mereka tidak bisa membodohi rakyat terus-terusan begitu, dan berbahaya loh Pak kemudian bagi kesehatan masyarakat. Laporan Reza Gladys terhadap aktris Nikita Mirzani masih bergulir di Polda Metro Jaya. Diketahui Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra dilaporkan Reza Gladys atas dugaan pemerasan dan atau pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Adapun Nikita telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 20 bulan 2 2025 lalu. Praktisi hukum Agustinus Nahak turut menyoroti status tersangka Nikita. Agustinus mengatakan Reza sebagai orang yang memberi uang ke Nikita juga perlu diperiksa
Karena begini, ketika orang memberikan uang itu kan sama saja pemerasan. Kalau bicara pemerasan, ini kan ada dua pihak yang memberi dan menerima, kata Agustinus, dikutip dari YouTube Celeb on Cam News. Pasti ada komunikasi dan kejahatan bukan berarti dilakukan oleh satu orang, imbuhnya. Agustinus lantas berbicara soal kemungkinan adanya kejahatan yang dilakukan oleh dua pihak. Oleh karena itu, menurut Agustinus, tidak hanya Nikita yang diperiksa, Reza juga harus dilaporkan. Saya juga minta supaya pihak pemberi uang tersebut yang diduga adalah korban pemerasan tersebut untuk juga dilaporkan atau diperiksa, ujar Agustinus. Karena bagaimanapun kedua belah pihak punya niat jahat yang sama sehingga muncul kasus kriminal atau pidana tersebut. Jadi jangan Nikita Mirzani saja yang diperiksa, tapi kepada pihak Nikita untuk melaporkan si pihak ini, Reza lanjutnya. Kenapa? Karena dia memberikan uang. Niatnya ada. Kalau bicara pidana itu tergantung dari mens rea, niat jahat. Apakah yang memberi tersebut ada niat jahat atau tidak? Ya, lakukan pemeriksaan, jelasnya. Lebih lanjut, Agustinus juga menyoroti perjanjian awal Reza dengan Ibunda Loli itu, di mana Reza sepakat memberikan uang kepada Nikita supaya sang artis tidak membawa permasalahannya ke media sosial. Itu kan sepakat, kecuali Nikita datang ke rumah merampas apa yang dia punya, beda, ini kan dikasih masalahnya. Di mana Reza sepakat memberikan uang kepada Nikita supaya sang artis tidak membawa permasalahannya ke media sosial. Itu kan sepakat, kecuali Nikita datang ke rumah merampas apa yang dia punya, beda, ini kan dikasih masalahnya. Dititipkan sesuatu untuk masalah, dia jangan diupload di media sosial. Artinya yang memberi pun harus dilaporkan dan harus diperiksa, tandasnya. Dalam kasus tersebut, Agustinus menganggap Reza dan Nikita sama-sama memiliki niat jahat. Namun Agustinus mengimbau kepada mantan istri Dipo Latif itu untuk menempuh jalur restoratif justice, supaya kedua-duanya harus mendapatkan hukuman karena kedua-duanya saya anggap ada punya niat jahat dalam kasus ini, ucapnya. Tapi saya sebagai praktisi dan pernah jadi pengacara Nikita Mirzani, saya minta coba lewati jalur RJ pra-peradilan. Mudah-mudahan Nikita juga bisa bersabar. Tapi saya sebagai praktisi dan pernah jadi pengacara Nikita Mirzani, saya minta coba lewati jalur RJ pra-peradilan. Mudah-mudahan Nikita juga bisa bersabar dalam menghadapi kasus ini sampai tuntas pungkasnya.